Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Slamet Rahmadianto dari kelas 12 IPA SMA Negeri 5 Rejang Lebong. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi pada bab 4 mata pelajaran PKBU dengan judul Pengolahan Makanan Khas Daerah Modifikasi dari Bahan Pangan Nabati dan Hewani. Topik bahasan untuk pengolahan makanan khas daerah modifikasi dari bahan pangan nabati dan hewani. Yang pertama, pengertian. 2. Perencanaan usaha. 3. Makanan khas daerah nabati dan hewani, serta promosi atau strategi pemasaran. Pengertian dari makanan khas daerah yang dimodifikasi adalah makanan yang diproduksi di suatu daerah yang merupakan identitas daerah tersebut dan menjadi pembeda dengan daerah lainnya. Kemudian dilakukan sentuhan inovasi pada produk tersebut sehingga mempunyai mutu yang lebih baik. Sementara itu, tujuan melakukan modifikasi makanan itu sendiri adalah: pertama, memberikan variasi bentuk. 2. Memberikan variasi rasa. 3. Memperpanjang usia produk agar lebih awet. 4. Meningkatkan tingkat kebersihan produk. Kemudian untuk faktor yang mempengaruhi, yang pertama yaitu ide usaha, yang terdiri dari faktor internal dan eksternal. Faktor internal sendiri adalah faktor yang berasal dari dalam diri orang itu sendiri, seperti pengetahuan, pengalaman, kemampuan memotivasi dari pengalaman orang lain. 4. Intuisi atau pemikiran yang muncul dari individu itu. Yang kedua yaitu faktor eksternal, yaitu faktor yang berasal dari luar yang merupakan objek untuk mendapatkan inspirasi, seperti masalah yang dihadapi. 2. Kesulitan yang dihadapi. 3. Kebutuhan yang belum terpenuhi. 4. Pemikiran yang besar untuk menciptakan sesuatu yang baru. Kemudian ada resiko usaha. Yang pertama, permintaan perubahan mode, selera, dan daya beli. 2. Perubahan kondisi perekonomian yang pasang surut. 3. Persaingan dalam dunia kerja. 4. Bencana alam, perubahan aturan dan teknologi, serta sebagainya. Kemudian ada upaya mengurangi risiko tersebut, yaitu keinginan kuat berprestasi, kesadaran mengelola usaha peluang dan kekuatan perusahaan, kreatif dan inovatif mengelola keuangan, serta kesadaran mengelola usaha peluang dan kekuatan perusahaan. Kita memasuki topik pembahasan yang ketiga, yaitu mengenai makanan nabati dan hewani khas daerah. Pertama, produk makanan nabati, yaitu makanan yang bahan baku utamanya berasal dari tumbuh-tumbuhan, seperti kacang-kacangan, sayur-sayuran, rempah-rempah, buah-buahan, umbi-umbian, dan biji-bijian. Produk makanan nabati khas daerah jumlahnya sangat banyak di Indonesia. Hampir di setiap daerah mempunyai banyak makanan khas daerah yang berbahan baku nabati, seperti lumpia rebung dari Semarang, papeda dari Papua, gudeg dari Yogyakarta, dan seperti ada lempuk durian dari Bengkulu, dan masih banyak lagi. Kedua, produk makanan hewani, yaitu makanan yang bahan baku utamanya berasal dari hewan yang dapat dikonsumsi, seperti berbagai unggas seperti angsa, bebek, dan ayam, dan hewan ternak seperti sapi, kuda, kambing, dan hewan yang hidup di air seperti ikan, kepiting, dan lain-lain. Beberapa contoh produk makanan hewani yang ada di Indonesia diantaranya rendang dari Sumatera Barat, ikan pais dari Bengkulu, otak-otak dari Kepulauan Riau, dan ada lain seperti pempek dari Sumatera Selatan, dan masih banyak lagi. Nah, untuk contoh produk makanan modifikasi khas daerah seperti yang ada di gambar ini merupakan hasil dari modifikasi makanan khas daerah, yaitu ayam geprek mayo, martabak es krim, dan makaron nasi uduk. Untuk topik bahasan yang terakhir yaitu promosi atau strategi pemasaran. Promosi adalah upaya menawarkan produk dengan tujuan menarik calon konsumen untuk membelinya. Promosi bisa dilakukan melalui promosi langsung, poster, media sosial, radio, serta iklan di media cetak. Tujuan dari promosi itu sendiri yaitu memberikan daya tarik konsumen, meningkatkan angka penjualan, dan membangun loyalitas konsumen.